Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Hari ini kita kembali bertemu dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Sapaan Rohani hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 30. Dan tema hari ini adalah memilih untuk bersahabat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang Engkau berikan ini. Dan kalau sebentar kami akan membaca firman-Mu, kiranya firman Tuhan yang akan menuntun kami. Dan karena karya Roh Kudus, firman-Mu sungguh Engkau taruh di hati dan pikiran kami. Sehingga dengan kekuatan dari Roh Kudus, kami boleh melaksanakan hidup seturut dengan firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sangat membutuhkannya. Amin. Hidup itu sebuah pilihan. Kita harus memilih. Tapi semua orang menginginkan punya masa depan yang berhasil, masa depan yang cemerlang. Hari ini kita akan melihat dua tokoh. Tokoh yang pertama adalah Raja Saul, yang punya kesempatan, yang sudah diurapi, dan yang sudah diberikan karunia oleh Tuhan luar biasa. Sudah menjadi Raja Israel yang pertama. Dengan segala kelebihan, dan segala talenta, dan segala berkat Tuhan. Sebaliknya yang satu hanya seorang anak gembala. Tetapi apa yang akhirnya terjadi? Raja Saul dengan segala kelebihan, segala berkat yang dari Tuhan, hidup gagal dan hancur. Daud, walaupun dimulai dari sebuah kesederhanaan, dia punya kehidupan yang berhasil dan hidup yang bermakna. Dan Alkitab juga mencatat bahwa Yesus dalam garis keturunan lahir dari Raja Daud. Bapak Ibu, di mana titik krusialnya? Yaitu ketika memilih. Daud memilih meraih masa depannya dengan bersahabat. Sedangkan Raja Saul memilih untuk meraih masa depannya dengan iri, dengan curiga, dengan marah, dengan tidak puas, dengan benci, dan dengan cara ingin menyingkirkan dan membunuh siapapun yang menghalangi dia. Saudara-saudara, sebaliknya Daud memilih untuk bersahabat. 1 Samuel 18 menceritakan persahabatan Daud dengan Jonatan, anak Saul. Persahabatan yang terjadi ini luar biasa. Dan di dalam perikop kita menceritakan bahwa persahabatan itu didasarkan bukan atas dasar kesenangan bersama, bukan atas dasar keuntungan, tetapi atas dasar kebaikan, sifat, sikap baik satu sama lain. Ini sebuah pilihan untuk bersahabat yang benar. Memilih bersahabat dengan dasar kebaikan. Dan saudara-saudara, pilihan semacam ini diekspresikan di dalam perikop kita ini dengan hal-hal yang menarik dari persahabatan Daud Jonatan. Yaitu yang terungkap adalah hidup sikap yang saling jujur, tulus, dan kemudian terbuka. Serta saling menghormati dan menghargai. Jadi, persahabatan yang jujur, tulus, dan terbuka yang diungkapkan di dalam perbuatan menghormati dan menghargai tidak hanya dilakukan oleh Daud, tapi oleh Jonatan. Misalnya di dalam ayat 1-4, Jonatan menghargai, menghormati Daud dengan memberikan apa yang penting dalam hidup Jonatan, dan itu diberikan sebagai penghargaan untuk Daud. Seorang prajurit, seorang pangliman, dan segala perlengkapan diberikan sebagai kehormatan penghargaan untuk Daud.
Dan persahabatan dari Daud dan Jonathan ini juga menunjukkan di situasi kondisi seperti apapun, baik yang ketika menyenangkan atau terjepit, dua-duanya setia dan sungguh-sungguh mereka saling mengasihi. Mengasihi yang tulus, mengasihi yang menghormati, menghargai, mengasihi yang jujur, mengasihi yang tanpa pamrih, dan mengasihi yang penuh dengan pengorbanan di atas kebaikan. Saudara-saudara, pandemik ini semakin hari semakin mencekam hidup manusia, hidup kita. Dan kadangkala kita mendengar berita dengan rasa was-was, khawatir, gentar, dan juga gelisah. Apa yang perlu ada dalam hidup kita? Memilih. Memilih untuk apa? Memilih untuk bersahabat. Bukan memilih pilihan yang lain. Bersahabat dengan semua orang. Bersahabat dengan lingkungan. Bersahabat juga dengan COVID. Kehidupan yang bisa menerima, yang ikhlas, yang jujur, yang tulus, yang menghormati dan menghargai yang lain, dan yang mengutamakan kebaikan, dan yang sungguh melakukan kehidupan beriman itu dengan praktek yang nyata, mengasihi dan rela berkorban untuk kebaikan, untuk kesehatan, untuk keselamatan seluruh manusia. Itulah yang akan membawa kita meraih masa depan. Dan biarlah kita boleh diingatkan, kita hidup saat ini untuk memilih bersahabat. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Saat kami gelisah, gentar, khawatir, dan takut, melihat, mendengarkan, menyaksikan, bahkan mungkin mengalami akibat pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan mengajak kepada kami bahwa kami harus memilih. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, kami harus memilih untuk bersahabat. Hidup bersahabat dengan semua orang. Secara tulus, ikhlas, bukan di atas untuk mencari keuntungan, bukan di atas kesamaan di dalam kesenangan, tetapi karena punya niat, punya tekad, dan mau mewujudkan sebuah kebaikan seperti yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Hidup dalam kasih kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan keputusan untuk memilih seperti ini memberikan semangat, memberikan kekuatan, membawa kita semua tidak dalam rasa curiga, prasangka, mementingkan diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, tetapi kita akan selamat ketika kita memikirkan semua orang. Dan kita akan juga meraih masa depan yang cemerlang dan punya makna kehidupan ketika kami memilih bersahabat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kuatkan, teguhkan kami semua. Amin.